Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, mari kita buka taklim kita dengan sama baca Al-Qur'an bersama. An-Natimiyah wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sudah kita buka. Selanjutnya kita lanjutkan tahsin tilawah kita. Sekarang surat Al-A'raf Al-Isra ya. Ayat yang ke-39. Ya, ujung sebelah kiri ya, atas ya. Lihat Bang, udah. Dzalika ya. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Fi jahannam maluman madhura. Ya, coba Bang cari dalika. Langsung wala taj'al ma'allahi ilahan akhara. Ayo. Panjang fatul fi jahannam. ولا تجعل مع الله آخر في جهنم ملوما
أفأسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا أفأسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من إنكم لتقولون قولا عظيما Ya, abang. Wattakhadha ya ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا liyad daya ada sidanya kaji juga ditekan hadzal ya fi hadzal qur'ani liyadzakkaru runya kalau waqaf jadi nggak dibaca panjang liyadzakkaru karena diwaqafkan jadi matnya hilang fi hadzal qur'ani liyadzakkaru ya fi wa ma yaziduhum illa nufura wa ma yaziduhum illa Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsi sabila Qul law kana ma'ahu Kalau misalnya napasnya ini boleh berarti tadi misalnya apa? Kama yaquluna idzal labtaghaw. Kan tadi napasnya enggak nyampe. Boleh berhenti situ. Nah, tapi kalau berhenti situ ulang dari yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Gitu yaquluna. Coba dari yaquluna coba Bang Kulau
panjang napasnya. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Subhanahu wa ta'ala yaquluna 'uluwan kabira. Dekhain yaquluna ayo Bang terus subhan Subhanahu wa ta'ala oh ya ain amma yaquluna 'uluwan kabira. Amma ayat pendek ya subhanahu wa ta'ala amma tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Nun kemudian ada tasydid, kalau waqaf ditahan 2 rakaat, jadi wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tasbihahum ya. Innahu kana haliman ghafura. Ya. Ya. Kok abang tusabbihus tekan tusabbihu lahus jadi ba tasydid sin tasydid tekan tusabbihu
Tusabbihu lahus samawatus. Yusabbihu lahus samawati sab'u wal ardh. Wal ardu Yusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu tu beda wal ardu wa man fihin hin ya karena aku berhenti nunya kan tasjid wa man fihin tahan darkat wa man wal ardu wa man wa im namanya nggak panjang. Innahu kana haliman ghafura. Ya, oke. Yusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu Hin dan hin wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la yafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ya sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya sampai ayat yang ke-44 ya. Jadi kita berusaha terus mohon kepada Allah mudah-mudahan ayat yang kita baca ini walaupun hanya beberapa ayat sekali lagi kalau kita bacanya penuh dengan keimanan ya, penuh dengan perhatian ya. Insyaallah ini akan menjadi amal soleh buat kita yang insyaallah akan memberikan syafaat buat kita semuanya ya pada hari akhir nanti. Sekali lagi kita harus istiqomah untuk terus belajar dan belajar ya, karena dengan itu pula mudah-mudahan Allah ridho dengan ya, Allah mencintai amalan yang sedikit tapi rutin gitu. Baca Quran sedikit rutin itu lebih disukai daripada baca banyak tapi sebulan sekali. Jadi kalau rutin walaupun 1 lembar, 2 lembar, kalau rutin itu adalah amalan yang disukai kata Nabi oleh Allah adalah orang yang beramal ya tapi istiqomah udawam walaupun sedikit wa entila walaupun kecil atau sedikit gitu. Nah kita berusaha tidak orang istiqomah untuk belajar ya, karena intinya untuk membaca Quran itu nggak ada ruginya. Allah akan lipat gandakan pahalanya ya, pahalanya adalah per huruf ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada yang ditanya nggak bacanya? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan nih, ada ayat yang ini terkait dengan kita harus meyakini bahwa perkara yang paling pokok yang harus kita imani, kita yakini adalah masalah perkara tauhid, masalah keimanan. Karena inilah kalimat yang bisa menjadi penentu ya, keselamatan hidup kita nanti di dunia sampai di akhirat nanti.
Itu kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bahwa kita harus meyakini dengan hati, ya, dengan sepenuhnya bahwa kita ini segala aktivitas kita diakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Karena inilah yang bisa menjadi syarat diterimanya amal ibadah kita. Lawan daripada tauhid adalah syirik, yaitu dalam menyekutukan Allah. Itu orang yang beribadah tapi dia menduakan Allah, artinya menjadikan selain Allah sebagai sesuatu yang dia taati, dia ibadahi. Nah, tadi dalam ayat yang kita baca surat Al-Isra ayat yang ke-42, Allah berfirman, "Lau kana ma'u alihatan kama yaquluna idza lam taghaw illa dzil arsi sabila." Jadi kata Allah, ya, katakanlah ya Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, ya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Jadi memang ada sebagian masyarakat yang artinya mereka percaya kepada Allah, tapi juga mereka juga mempercayai selain Allah Tuhan-Tuhan yang diibadahi. Itulah pemahaman orang kafir di Quraisy dulu kan begitu. Di Ka'bah itu kan mereka meyakini siapa yang menciptakan, Allah yang menghidupkan Allah. Tapi mereka juga punya keyakinan lain, ya, sehingga menjadikan berhala-berhala itu sembahan-sembahan selain Allah. Dan mereka mengatakan itu kan menjadi perantara, ya, dia ya pada berhala itu untuk mohon kepada Allah. Ya, ini kemusyrikan yang terjadi pada masyarakat Arab ketika Nabi belum diutus. Ya. Karena ketika sudah naik dapat wahyu, ya, suruh menekan kalimat tauhid, maka kebiasaan mereka menyembah berhala bahkan di Ka'bah ratusan jumlahnya, kemudian ketika Fathu Mekah mulai dihancurkan, ditiadakan. Kenapa? Karena kita diperintah Allah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu la ilaha illallah. Jadi kata Allah begitu, ya. Kalau sekiranya tadi ya ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, ya, sebagaimana yang mereka katakan, maka niscaya tadi, ya, Tuhan-Tuhan itu yang dia ini kan mereka akan berjalan menuju Tuhan yang mempunyai arasy, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu adalah milik Allah, ciptaan Allah semuanya. Karena mereka juga ketika membuat berhala juga mereka kan membentuknya seperti patung-patung yang dianggap orang-orang baik sebelumnya. Itu yang awal mulanya orang menyembah berhala itu kan kaumnya Nabi Nuh dulu. Di antaranya yang mereka ada orang soleh yang meninggal, kemudian ada tuh bisikan, ya, setan kepada kaumnya untuk mengabadikan orang soleh itu bikin patung-patung. Nah, setelah generasi kedua ketiga selanjutnya mereka berubah keyakinannya, ya, yang tadinya hanya untuk mengenang kebaikan orang tersebut ternyata malah disembah karena dia nggak tahu sejarah awalnya bagaimana. Itulah yang kemudian kenapa kita tidak boleh membuat patung-patung gitu, karena khawatir mungkin kita nggak menyembah patung tersebut. Jadi kalau sejarah terputus sudah disampaikan bahwa patung ini orang soleh, orang baik, ya, kita mendoakan. Khawatirnya kalau kemudian terputus, ya, sejarahnya, dianggapnya ini, ya, dikeramat dan sebagainya, dikhawatirkan begitu. Maka Islam memutus nggak boleh membuat patung-patung tadi, khawatir kalau tadi penyembahan sebagaimana kaum sebelumnya yang mereka berkeyakinan tadi, ya, dia disembah selain Allah, ya, kan nggak boleh. Maka semua nabi itu dituntut untuk memurnikan kalimat tauhid, ya, jangan lagi menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu, ya, gitu kan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, amma yaquluna 'uluwan kabira, ya. Maha suci Allah dan maha tinggi
dan dari apa yang mereka katakan, ya, luhur dan agung tidak ada bandingan. Jadi Allah adalah zat yang maha tinggi, maha luhur, yang tidak yang lebih tinggi kecuali ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita, ya, setiap sholat baca subhana rabbiyal azim, ya. Subhana rabbiyal, sebuah pengakuan tunduk kita kepada Allah lah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, nggak ada yang lebih tinggi selain Allah. Maka itu diantara begitu, ya, kenapa kita ruku sujud mengakui kita tunduk patuh kepada zat Allah yang maha agung. Subhana rabbiyal azim, kan? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tadi sebuah pengakuan kita adalah hamba Allah yang mengakui yang tinggi yang agung hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat-kalimat yang dianjurkan untuk kita bahan zikir kita, ya, baik zikir yang di luar sholat maupun ketika sholat, kan ada doa tadi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi intinya di antara ayat-ayat tadi yang kita baca, bahwa kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa memurnikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang membuat tandingan-tandingan selain Allah. Seolah ada yang hebat selain Allah, nggak boleh. Selain Allah adalah makhluk. Allah makhluk berarti yang menciptakan. Namanya makhluk pasti lemah, pasti penuh kekurangan. Kalau Allah kan, ya, maha tadi, maha tinggi. Nggak ada, artinya maka kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita baca Al-Ikhlas kan, qul huwallahu ahad Allahus samad, kita akui, kita katakan Allah lah Maha Esa, Allahus samad, Allah tempat segala bergantung. Apa semua ini kita bergantung kepada Allah. Hidup mati kita bergantung kepada Allah. Kenapa? Allah yang punya hak, ya, untuk menghidupkan mematikan hambanya, makhluknya. Jadi kita mengakui kita memang nggak daya, nggak punya kekuatan apa. Kalau Allah ambil saya satu kenikmatan misalnya, kita nggak bisa protes kan. Ambil masalah kesehatan kita, mata kita misalnya sakit mata, wah susah banget kan, nggak bisa nolak. Kenapa? Allah yang berkehendak seperti itu. Begitu sakit yang lainnya. Karena kita berakui, emang kita, ya Allah, selama ini, ya, karena nggak sadar, ya, dengan Allah yang telah berikan nikmat kepada kita. Kalau sakit baru merasakan betapa nikmatnya sehat. Yang jelas itulah yang harus kita pahami. Kita semua adalah makhluk, dan kita tadi, kalau makhluk itu berarti memiliki sifat tadi lemah, ya, miskin, hina, ya. Kalau lawan makhluk adalah khaliq, yaitu menciptakan, yang memiliki sifat agung tadi, azim, ya, azza dan seterusnya. Inilah yang harus kita kuatkan terus, ya, nilai-nilai tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita nggak kuat iman kita, banyak godaan di depan kita. Ya, kadang-kadang tadi kalau kita iman kita lemah, maka kita kadang-kadang udah melakukan hal-hal yang bisa membuat kesyirikan. Itu padahal syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampuni. Nah, ini harus kita jaga, ya, kita rawat, gitu kan. Karena kata Allah, fa inna syirka la dzulmun adzim. Syirik adalah, ya, kezaliman, dosa paling berat itu syirik. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, kata Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka dosa paling besar adalah kita menyebutkan Allah. Maka berlindung jangan sampai kita menyebutkan Allah. Dosa itu apa, Allah kan maha terima taubat, gitu. Sebesar apapun dosa kita setinggi langit, Allah akan mengampuni dosa kita. Asal bukan syirik tadi. Nah, kalau kita melakukan kesyirikan, segera kembali bertobat, ya, kepada Allah. Ya, karena salah satu juga nanti yang bisa menuntun kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah karena tauhid.
Kalau orang melakukan kemusyrikan nggak bakalan bisa nanti kalau kita menjelang mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena apa yang menuntut amal kita kan, kalau kita biasa mengesahkan Allah kan dengan sendirinya amal kita akan menuntun gitu. Tapi kalau kita melakukan kesyirikan, masih percaya dengan ramalan, dukun, minta ini, wah pasti itu otomatis kan. Itulah yang akan menyesatkan kita nanti di akhir hidup kita. Supaya kita semua berharap karena Allahumma inni as'aluka husnul khotimah warzuqna taubatan nasuha ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Mohon kepada Allah, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah ya tsabbit qalbi, ya hati ini dalam agamamu, istiqomah. Itu doa untuk dikokohkan iman kita, dan doa agar tidak kemusyrikan juga kita dianjurkan sama Nabi Allahumma ini a'udzubika min an nusyrika bika syai'an lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang diketahui yang tidak diketahui. Kenapa ini bahaya ya? Nah, kita mohon terus jangan sampai melakukan dosa yang namanya syirik. Ini kenapa? Dosanya besar banget. Baik, mungkin ini ayat yang tadi yang kita baca, kita coba tadabburi ya, walaupun tidak sempurna sebagaimana lazimnya menafsirkan sebuah ayat, tapi paling tidak itu bisa menjadi renungan buat kita, karena salah satu mengimani Al-Quran sama kita membaca ya, menghafal dan mencoba mentadabburi dan mengamalkan tentunya. Itulah tahapan bagaimana kita ya namanya mengimani Al-Quran. Baik, mungkin udah mau isya ya, ada yang mau ditanyain berapa 2 menit lagi. Semoga sehat terus ya gitu ya. Orang-orang pada sholat Mestinya diingetin. Nah, kalau yang tahu kita sesuai dengan tanda arah kiblatnya gitu. Iya, diingetin. Kalau sesuatu yang tidak sengaja ya sah gitu kan. Tapi kalau udah tahu diingetin. Makanya biasa ada yang awal itu posisinya ngikutin arah kiblat. Kadang-kadang orang ngikutin bangunan doang kan begini kan, padahal sama banyak model yang karena tanahnya begitu kali persegi, padahal posisi kiblatnya agak miring ya. Nah, tetap wajib hukumnya harus sesuai dengan arah kiblat, nggak boleh ngikutin arah bangunan gitu. Agak miring dikit, ini kan agak miring dikit sama kayak kalau kan ada tanda itu tinggal saya mau ikutin jamaah dia. Jadi mestinya kan kadang-kadang ada arah yang di bawah atau di atasnya ya, sehingga nanti orang mau lihat, maksud ya kita kan namanya orang asing ya, kadang kita ke musafir lihat dibaca miring gitu. Banyak, nah itu membantu kita. Nah kalau sesuatu tidak disengaja karena kita nggak tahu nih, nggak punya kompas misalnya, ya insya Allah kemanapun arahnya Allah Maha tahu. Menyatakan kiblat seperti itu. Tapi kalau udah tahu ya kita sesuai dengan petunjuk yang ada. Ya tugas Pak Bambang buat ingetin. Ingetin aja. Tamu-tamu balik pasien kali ya. Berarti ya ini tandanya harus mungkin dipertegas lagi atau digedein atau kan panah kiblat tulis kan. Nanti kalau ngingetin apa kiblatnya miring kan enak kalau ada tandanya. Karena kalau kita nggak tahu, kalau kita salah juga
Pak ini ada petunjuk arahnya Pak, mohon maaf agak miring dikit ya Pak gitu. Itu lebih sopan daripada kita ingetin orang kita nggak punya ini kan. Kalau tanya kan ada petunjuknya, maaf Pak arah kiblat kita miring, jangan ngikutin bangunan. Insya Allah kalau kita tulus ikhlas, Allah juga orang apa orang kan ya, oh iya Pak makasih ya gitu. masuk dengan sholat tapi kan ngikutin bangunan gitu duluan kita mau ngikutin jamaah jadi Tapi kalau kondisi begitu tetap kita yang posisi yang arah kiblat cuma agak miring dikit nggak masalah ya. Tetap kita dapat pahala berjamaahnya, dapat pahala jamaahnya ya. Kalau kata munfarid kan dan pahala jamaah ya. Kalau kita udah tahu, nah kita ngikutin agak miring dikit berarti posisi saf kita. Karena kita ada yang udah tahu, mungkin kita kan orang mukim situ misalnya kan, mereka kan ini orang musafir atau tamu ya kan, kadang-kadang yang nggak tahu medan yang sebenarnya. Insya Allah Allah akan dapat pahala salat berjamaah. Tapi kan kita kan tadi udah tahu kan jangan ngikutin yang salah. Misalnya kita posisi bikin sajadahnya sesuai dengan arah. kita kan sengaja Di, di rumah tadi ya mungkin karena nggak tahu biasa, dia nggak tahu mungkin. tapi kan kita aja Iya mungkin dia ngerubah itu karena nggak tahu. Kalau tahu kan pasti ngikutin arah tanda. Mungkin yang ngerubah itu dia nggak tahu. di rumah Iya. Kalau mungkin orang tadi tamu atau iya keluarga Pak Sen. Saya yakin kita husnudzonnya begitu. Kalau yang tahu kayak gitu juga kadang kalau sholat di tempat umum ya lihat ada petunjuknya itu ikutin aja. Tuh kayak kemudian di stasiun tuh kan kadang-kadang ada tanya itu sangat membantu banget tuh. Ya. Kalau kita nggak ada punya kompas itu ya kita doakan ya. Ini bagian amal juga kalau kita bisa menunjukkan kiblat yang benar ya. Emang butuh kesabaran ekstra. Mungkin dengan cara tunjuk yang lebih selain itu apa kira-kira yang membantu tuh dengan cara itu ya. Insya Allah ya. Jadi upayakan kalau ini tetap berjamaah ya pahalanya besar. Ya mungkin kita anggap karena ya sebenarnya kita yang ngikutin kiblat kita aja. Mungkin dia kan orang tamu ya mungkin nggak tahu. Nah, nanti setelah itu diingetin apa ya nanti sholatnya ikutin arah ini Pak kiblat ya gitu. Mohon maaf ya saya orang lebih elegan ya, maaf ya Pak tadi kurang nyiku misalnya kiblatnya itu sesuai dengan yang ada di sini gitu. Insya Allah kalau kita ikhlas Allah nggak akan menerima gitu. Ya kalau dengan gaya-gaya kasar juga bapak gimana lain kan cerita memfonis itu kan. Kalau maaf Pak ya tadi kiblatnya nggak sesuai dengan arah kiblat sini nanti tetap sah sholat jadi ya. Cuman secara afdoliyahnya kurang. Karena kan tidak ada unsur kesengajaan gitu. Kita niatnya gitu aja. Kalau yang sengaja kita tahu ya baru nggak boleh gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, sudah Isa, mari kita sudahi pertama kita baca hamdalah dan doa tulis alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum wassalamu alaikum